Biar nengoknya nggak terlalu kemari, antum bisa geser ke tengah ya. Afan ya. Ayo semuanya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan antum insyaallah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwan wal akhwatillah rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita. Cukup lama juga, berapa tahun Bang Andri? Baru jumpa lagi di tempat ini, banyak sekali perubahan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala basahi tempat kita dengan turunnya air hujan. Sebanyak itu kita harapkan rahmat keberkahan yang kita tidak mampu menghitung tetesan air hujan yang membasahi tempat kita. Sebanyak itulah rahmat keberkahan Allah limpahkan atas diri dan keluarga kita. Saya turut mendoakan semoga Allah senantiasa berikan kita sehat wal afiat, panjang umur. Allah pertemukan kita masuk kepada bulan Ramadan insya Allah. Sebelum kita masuk kepada segmen tanjakan, tanya jawab dadakan seputar Ramadan, ini alangkah baiknya hari ini saya sampaikan dulu berapa menit tentang kaidah antara lupa, ragu-ragu, dan gak sengaja. Insya Allah kalau kaidah ini sudah kita paham, kita bisa mengeksekusi ya amalan-amalan menyangkut masalah perintah dan larangan terkait juga masalah ibadah puasa ini. Bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di antara syariat yang Allah tetapkan ada perintah, ada larangan. Ya, yang ternyata perintah dan larangan ini sifatnya maksa. Bagi siapa? Bagi mereka yang ngaku dirinya muslim, sudah baligh, dia berakal, namanya kondisinya sudah mukallaf. Orang yang sudah mukallaf, maka berlakulah yang namanya hukum-hukum taklifi. Ya, orang sudah mukallaf, dia kalau mengerjakan yang diperintahkan dapat pahala, ya, dia melanggar yang dilarang tercatat perbuatan dosa. Sifatnya maksa. Orang beriman bertakwa pada Allah harus dipaksa. Ya, fattaqullah mastata'atum. Sekalipun paksaan ini ya berlaku di antara hukum-hukum Allah untuk mereka yang ngaku muslim, ya, kemudian balik dan berakal, namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan kalian. Nah, kalau bicara mampu-mampunya kita, antum nggak bisa menyamakan antara ana dengan antum mampunya itu. Kita nggak bisa mengeneralisir tentang bagaimana kemampuan setiap orang, karena masing-masing itu berbeda. Ya. Nah, sekalipun hukum-hukum ini sifatnya maksa, contoh misalnya orang yang nggak salat, ya, di mana ulama min madzahibil arba'ah itu menyebutkan pemerintah itu harus punya satuan unit khusus untuk nanganin orang yang nggak mau sholat. Yang mereka nggak sholat ditangkep, suruh sholat. Kalau nggak mau sholat dipenjara dia. Di penjara suruh tobat, nggak mau sholat juga, boleh digebuk sampai berdarah. Masih berdarah-darah, ya enggak juga. Mau tobat sholat, kata ulama apa? Dibiarkan di penjara sampai mati itu. Ya, dia nggak perlu dibunuh. Kenapa? Karena bukan murtad. Orang yang dia malas sholat, tapi tetap menerima kewajiban sholat itu, dia sama saja muslim yang bermaksiat. Seperti ngaku muslim tapi korupsi, muslim tapi doyan makan pungli, ya. Ngaku muslim tapi berjudi, zina, sama tuh kaitannya dengan seorang muslim yang bermaksiat. Tapi kalau sudah malas, dia menolak kewajiban sholat, murtad dia. Tobatnya cuma 3 hari di penjara. Kalau enggak tobat juga, maka hakim memvonis hukuman mati. Man baddala dina faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka vonis hukuman mati oleh pengadilan. Kalau dibiarkan, ya dia sesat, akan menyesatkan orang lain. Nah, sifat hukum Allah ini sifatnya maksa. Tapi enggak berlaku hukum ini kepada orang-orang di luar kita. La ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Nah, buat kita yang ngaku umatnya Rasulullah ini dipaksa harus.
Ya, kita beriman bertakwa harus dipaksa udah. Nah, cuma keadaannya kadangkala ada manusia ya, di mana manusia ini secara fitrah ada keadaan-keadaan tertentu ya, di mana manusia ini nggak bisa berlepas daripada keadaan itu. Ya, di mana keadaan manusia berada di bawah atau di luar batas kemampuan dia. Yang namanya manusia pasti ketemu yang namanya lupa. Ada ragu-ragu, kadangkala kita nggak sengaja ya melakukan sesuatu itu ya. Karenanya bagaimana Islam ini kalau ada orang yang melakukan satu amalan ya terkait dengan batasan-batasan di luar kemampuan dia, adanya lupa, adanya ragu-ragu, adanya nggak sengaja, maka dalam Islam itu yang ada yang disebut dengan namanya rukhsah. Ada keringanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang, siapa seorang yang sudah mukallaf dengan beban apa? Beban hukum taklifi. Ada halal haram, ya, wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh. Illa usaha, kecuali karena kemampuan dia. Nah, karenanya ini yang disebut dengan adanya rukhsah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam satu hadis, Innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memaafkan kesalahan-kesalahan umatku yang bagaimana al khata, yang dia enggak sengaja melakukannya itu. Ya, wan nisyan karena lupa, wa mastukrihu alaih, termasuk ada amalan ya perbuatan yang orang itu dipaksa untuk melakukannya. Ya, nah akan kita bahas terkait dengan kaidah seputar lupa. Apa sih yang disebut dengan lupa ini? Ya, saya menukil definisi yang disampaikan oleh seorang ulama Ibnu Nujaim. Apa kata beliau? Yang namanya lupa adamu tadzakkaru syai' waqta hajatihi ilaih. Enggak mengingat sesuatu pada waktu yang dia butuh. Contoh, antum punya bini, bilang sama bini, Neng bikinin kangkung balacan, Neng. Ya, bini kita tahu kapan ke pasarnya, di pasar ketemu siapa, ya, beli kangkungnya berapa duit, sampai di rumah dicuci tuh kangkung, dipotong-potong, disiangin, sambil siapin bumbu-bumbunya, ya, panasin kompornya, wajannya ditaruh, tuang minyak goreng sedikit, ya, dimasukin bumbunya, ditumis-tumis, ya, nggak lama masukkan kangkungnya, terus begitu. Nih orang punya memori. Ketika melakukan sesuatu ada tahapan-tahapan ingatan. Ini ada orang yang sama sekali ya dia nggak punya memori ketika dia melakukan satu perbuatan yang dia butuh memori itu. Ini lupa nih, terkait dengan lupa. Ya, Ibnul Qayyim membedakan kaidah tentang lupa. Kalau lupa orang mengerjakan yang haram, ada lupa meninggalkan perintah. Apa kata beliau? Anna man fa'al al-mahdzura nasiyan. Siapa yang melakukan yang haram? Siapa saja yang melakukan hal yang membatalkan? Siapa saja orang yang melakukan hal yang dilarang? Nasiyan, karena dia lupa. Yaj'alu wujudahu ka'adamihi, maka orang itu dianggap tidak melakukan yang haram itu. Orang itu tidak melakukan hal membatalkan karena lupa. Ya, wa nisyanun tarakal ma'mur, tapi kalau ada orang lupa karena dia meninggalkan kewajiban, yang lupanya ini adalah uzur, la yakunu udhran fi suqutihi. Ternyata uzurnya dia tidak menggugurkan kewajiban itu. Ya, gara-gara lupa, ya, antum nggak ngerjain kewajiban. Contoh, nggak bayar zakatul fitr. Pulang kampung H-3, sampai di kampung seneng ketemu teman, kerabat, keluarga, orang tua, sampai lupa itu bayar zakatul fitr. Ingat-ingat udah 1 Syawal imam udah turun dari mimbar, baru ngeh belum bayar zakatul fitr. Ya, tahun depan karena dia lupa itu wajib diqadha. Ya, kenapa? Lupanya uzur, tinggalkan kewajiban enggak bikin dia gugur, wajib diganti itu. Itu bedanya. Ya, apa contohnya? Misalnya ada orang yang melakukan keharaman karena lupa. Ya, kalau ada orang yang melakukan keharaman karena lupa, sebagaimana riwayat diceritakan begini. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Ya, ketika Nabi pernah salat jadi imam, kemudian yang jadi makmumnya para sahabat.
Ya, di tengah-tengah sholat idh khala'ana alaih. Nabi ngelepas sendal beliau. Jadi kalau ada orang sholat ya pakai sepatu, pakai sendal itu termasuk sunnah Rasulullah, Pak. Ya, karena di masa lalu Masjid Nabawi itu lantainya pasir, atapnya langit. Ya, kalau hujan enggak kepanasan, panas kagak kehujanan, ya panasnya panas, hujannya hujan. Kalau nyeker kita sholat di pasir itu bahaya, Bang. Ya, kadangkala muncul al-aswadain. Dua binatang hitam, kalau enggak ular, kalau jengking yang nongol. Ya, kita lihat kecoa aja lari gitu kan. Ini kalau jengking nongol. Makanya sholatnya Nabi pakai sandal, pakai sepatu. Ya, itu sunnah Nabi. Tapi jangan coba-coba dipraktekin di masjid kita nih. Ya, kita pakai sepatu aja kata Ustaz, sunnah Nabi. Merbot marah-marah ntar. Konteksnya berbeda. Ya. Nah, Nabi ketika sholat, di tengah sholat, beliau lepas sendalnya. Fawadu'ahu ma'an yasari. Yang sendalnya ditaruh di sebelah kirinya. Ya, falamma ra'a dzalikal qaum, ya, di mana sahabat melihat Nabi lepas sendal, kan rumus salat apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, ketika para sahabat melihat Nabi lepas sendal, alqau ni'alahum, mereka pada lepas sendal semua. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatah. Tatkala Nabi selesai salat, Nabi tanya, "Mahamalakum ala ilqa'i ni'alikum?" Ente ini alasannya apa kepada lepas sendal semua? Ya, sahabat menjawab, "Ra'ainaka alqaitana 'alaik falqaina ni'alana ya Rasulullah." Kami melihat engkau lepas sendal, maka kami lepas sendal semua. Ini enggak tahu nih alasannya apa. Sahabat ngikutin aja udah. Ya, justru Nabi menerangkan apa? Inna Jibril atani. Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku, fa akhbaroni, memberitahu aku, anna fihima qadharon, di sendalku itu ada najisnya. Ya, kita tahu dong syarat sah salat apa? Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nabi pakai itu salah satunya ya sendal ada najisnya. Malaikat Jibril ngasih tahu, dilepas. Maka buat kita yang salat, ya kita nggak sadar pakaian kita kena najis. Lagi sholat selesai, baru sadar selesai sholat, sholatnya diulang nggak? Nggak usah, karena kita kagak tahu. Ya lupa tuh dianggap nggak tahu. Ya, termasuk ini bentar lagi Ramadan nih. Man nasya wa huwa shaim. Barang siapa dia lupa lagi puasa. Ya, salah satu hal yang membatalkan orang puasa apa? Makan dan minum. Sengaja batal, nggak sengaja juga batal. Ingat ya. Sengaja batal, nggak sengaja batal. Ya, makan dan minum. Dan itu pun juga tidak selalu yang dimakan harus makanan. Makanya nanti siang, kalau Ramadan siang-siang antum tidur di masjid, ba'da zuhur, ya kita ngukur karpet. Jadi orang-orang banyak ngukur karpet siang-siang. Ngukur gitu ya. Ya, dia tidur. Nah, tidur yang menyebabkan puasa batal, tidur telentang. Itu batal puasanya. Ya, jangan kentang ditelan, gundu ditelan batal. Ya. Jadi yang begitu tuh, walaupun yang ditelan bukan makanan, ya, kelolo dan tang sama gundu gitu kan, batal puasanya. Tapi kalau ada orang lupa nih, ya, ada orang lupa fa'akala au syariba, 3 hari perdana Ramadan masih jet lag dia. Ya, belum bisa bedain mana Ramadan, mana bulan yang lain. Habis sahur padahal 2 piring mentung dia makan, Bang. Ya, dia buka lagi tudung saji, dia makan makanan, ya sama sambal setan level 20. Ya, udah hahu-hahu kepedesan, ya baru inget lagi puasa, lupa minum. Nah, ini masalah nih. Ya. Nah, bagaimana kalau dia makan, minum padahal dilupa puasa tuh? Kata Nabi, fal yutimma saumah, maka lanjutkan dia punya puasa, puasanya kagak batal. Ya. Sesungguhnya kalau ada orang puasa dia lupa, dikasih makan, dikasih minum, siapa yang ngasih? Allah. Tapi kasus tadi itu, sambal setan level 20, ya dia kepedesan baru ingat dia puasa kagak minum, berarti apa? Fa innama at'amahullahu wala saqah. Ya Allah cuma ngasih makan, nggak ngasih dia minum. Rezekinya sampai di situ tuh. Ya, kalau dia pas ingat kepedesan, ya udah tahu lagi puasa, nggak batal awalnya karena kepedesan, dia minum, batal puasanya. Nah, ini juga berlaku bagi mereka yang siang-siang laki bini bulan puasa Ramadan jima. Batal nggak jimanya? Siang-siang di bulan Ramadan? Enggak batal kalau dua-duanya
lupa. Yang batal satu lupa, satu pura-pura lupa. Ini yang biang kerok yang begini nih. Ya, yang pura-pura lupa ini nih urusan ini. Ini kalau dua-duanya lupa, lupanya berjamaah gitu kan. Ya, baru pas udah kelar baru pada ingat, kata si Eneng, Bang, kita pang istighfar, Bang. Apa Neng, kita puasa. Oh iya. Ya, kata suaminya apa? Sabar Neng, ya sabar. Kalau sabar mah tadi Bang belum begini. Ya, udah begini nggak bisa sabar udah. Ya, ini kalau dua-duanya lupa, puasanya batal nggak? Nggak batal, dia cukup mandi janabat, ya. Puasanya nggak perlu dibayar, nggak ada kifarahnya. Lanjutin. Ya, karena lo lupa, syaratnya dua-duanya lupa. Jangan yang satu pura-pura lupa nih, ya. Kalau ada satu pura-pura lupa, ini nih, dia nih repot nih urusan ini. Apalagi yang pura-pura lupa, suami lagi. Iya, dia yang bayar emang kalau kefarat itu. Ya, ini kalau bicara tentang hal yang dilarang kita lupa, nggak tercatat kita melakukannya. Nah, kemudian meninggalkan kewajiban karena lupa. Ya. Manasya salah, barang siapa yang lupa dia tinggalkan salat. Saking asik kerja di lapangan gitu kan, zuhur lewat, asar baru ngeh, tadi belum zuhur. Maka yang lupa tadi itu uzur syar'i, tapi ketika kewajiban perintah itu hilang, uzurnya nggak menyebabkan kewajibannya gugur, tapi wajib diqadha, ya. Maka Nabi sampaikan apa? Fal yusalli idza dzakaraha. Salatlah ketika dia ingatlah, kaffarata laha illa dzalik. Enggak ada penebusnya kecuali mengerjakan itu. Yang lupa wajib ngerjain salat, apalagi yang enggak ada uzur syar'i. Zaman kita muda, zaman bandel-bandelnya enggak salat, sengaja ninggalin salat, berani tuh ngelawan Allah itu, enggak ada alasan uzur syar'inya, maka dia pun juga dikenakan kewajibannya, bahkan lebih kuat untuk mengqadha salat-salat yang tahunan tuh dia enggak mengerjakannya. Kenapa? Karena uzur syar'i saja tidak gugurkan kewajiban, apalagi yang sengaja meninggalkannya. Ya, ini terjadi perbedaan antara yang diharamkan dengan yang dilarang. Ya, dengan yang diwajibkan ketika seorang lupa, maka tidak gugur bagian-bagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun ternyata lupanya itu adalah uzur syar'i, kewajiban tetap harus dilaksanakan. Yang berikutnya, kaidah fikih tentang ragu-ragu. Ulama sampaikan apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu meyakinkan gak dapat hilang dengan keraguan. Asumsi gak menghilangkan yang yakin. Apa contohnya? Dalam satu hadis, idza syakka ahadukum fi salatihi. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla salatan am arba'an. Dia ragu apakah sholatnya sudah rakaat ketiga atau rakaat yang keempat. Pernah begitu nggak? 3, 4, 3, 4 ya. Pasti. Kenapa? Karena kita manusia. Pasti ada sifat itunya. Nah, kata Nabi apa? Fal yatrahisyak. Maka abaikan sifat yang ragu-ragu tadi. Waliyabni ala mastaiqana. Kerjain yang antum yakin. 3 yakin. Sholatnya 4. Tambahin. Sudah yakin 4. Salam udah. Cuma Nabi kasih apa? Petunjuk. Tsumma yasjudu sajdataini. Sujud 2 kali qabla an yusallima, sebelum salam. 2 sujud yang kita lakuin ini namanya sujud sahwi ini. Ini yang bikin setan gedek sama antum tuh. Ya, kesel banget sama antum itu. Ya, adanya 2 kali sujud sahwi. Nah, terkait dengan ragu-ragu lagi salah satunya nih. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Kalau ada orang merasakan sesuatu dalam perutnya. Waskala alai akhraja minhu syai'un amla. Apakah ada sesuatu yang keluar atau enggak dari knalpot bagian belakang itu. Sekalipun knalpotnya racing buatan Surabaya ini. Ya, yang buat ngeblar-ngeblar ya motor ya. Nah, jadi kalau ada orang yang ngerasa kentut enggak. Ini gimana urusannya? Kentut biasanya ada bunyinya, baunya santer. Ya, kadang bunyi enggak, yang repot begitu tuh, bunyi enggak, baunya santer. Ngeselin tuh yang begitu tuh, nggak pakai aba-aba ya. Ini dua-duanya nggak kedengeran, ya, nggak kecium, bunyi nggak ada, baunya nggak kecium. Kata Nabi apa? Fala yakhrujanna minal masjid, nggak usah batalin sholat kita. Ya, hatta yasma' sautan au yajidarihan, sampai dia dengar bunyinya, mencium baunya. Nah, sekarang kita tarik nih ke permasalahan fikih yang lain di luar sholat.
Ada orang yakin punya hutang sama si fulan, tapi dia ragu, udah bayar apa belum? Bayar nggak kira-kira? Biasa kan begitu orang tuh ya. Aneh yakin punya hutang sama antum 1 juta, tapi aneh ragu, udah bayar belum? Ya kira-kira gimana? Dia wajib bayar apa enggak? Wajib bayar nggak? Wajib. Alasannya apa? Bukan ragu-ragu. Yang yakin dia ngutang. Yang ragu-ragunya mana? Anta bayar atau belum. Jadi yang ragu-ragu nggak bisa ngalahin yang yakin. Yakinnya ngutang. Ada orang makan nasi uduk sepiring, telur baladonya 2, sama kancing lepisnya 5. Tahu kancing lepis? Jengkol. Ya, sambalnya 2 sendok. Habis selesai makan, dia bilang begini, Pok, nasi uduk Pok mah ajib. Iya bang, makasih. Belum bayar, pergi. Yang punya warung nasi uduk manggil, bang sini dulu. Ngapa lagi sih? Pokoknya nasi uduk Empok ajib dah. Bukan masalah ajib bang. Abang belum bayar. Ya, kata si Empok begitu. Sama orang yang makan nasi uduk. Apa iya saya belum bayar? Wajib bayar nggak? Wajib. Kenapa? Karena yakinnya dia makan. Tuh yang yakin tuh. Ya. Ada orang bajunya kena najis. Tapi nggak yakin di bagian mana kena najisnya. Boleh nggak bajunya dipakai sholat? Nggak boleh. Harusnya gimana? Bajunya dicuci, ya, najisnya dihilangkan. Kalau najisnya hilang, sudah dicuci, boleh nggak dipakai? Nggak boleh. Kering dulu, nunggu kering. Ya, jangan basah-basah ente pakai, masuk angin, jangan. Abang keluar masjid, oe-oe, masuk angin neng baju basah dipakai ya. Kering dulu baru dipakai. Nah jadi yang yakin apa? Ada najisnya. Yang nggak yakin di mana? Bagian mana yang kena, berarti nggak bisa dipakai. Ya. Ada bini ditinggal pergi suami cari nafkah 20 tahun. Nggak balik-balik. Ya ngalahin Bang Toyib mah 2 kali lebaran nggak pulang. Ini 20 kali lebaran nggak pulang-pulang. Tiba-tiba tetangganya yang laki-laki kepincut sama dia, Neng. Yang namanya perempuan mah nggak punya laki, nggak enak Neng. Kawin sama saya aja udah. Kata si perempuan apa? Kata si perempuan apa? Abang saya punya laki bang. Ya cuma laki saya pergi 20 tahun nggak balik. Paling mati kok. Kawin aja sama saya. Biar kata tua juga kontrakannya banyak. Saya kasih deh uang belanja 20 juta sebulan. Boleh nggak dinikahin? Boleh nggak? Boleh nggak? Iya kan lakinya 20 tahun nggak balik. Ya. Boleh nggak dinikahin tuh? Boleh nggak kira-kira? Ayo, yang yakin sama yang ragu yang mana nih? Boleh nggak? Nggak boleh, men. Boleh aja ente. Karena kenapa? Yakinnya suami ninggalkan bini sehat walafiat. Ya, yang nggak yakin matinya. Maka mati itu nggak bisa dikali-kali. Kali aja dimati, Pok. Ya, laki empok nggak bisa udah. Ya, harus pasti. Atau si wanita ini kenapa masih tetap jadi istrinya seorang laki-laki ini? Karena dia rela masih jadi bininya. Kecuali menuntut kepada pengadilan minta diceraikan oleh pengadilan. Nah, jadi ada hal-hal yang sifatnya ragu-ragu tadi, ya. Nah, terkait dengan yang terakhir nih, ya. Ada kaidah fikih terkait nggak sengaja. Ulama sampaikan, orang yang nggak sengaja melakukan satu kesalahan, dia nggak nanggung dosa. Tapi kalau nggak sengajanya menyangkut al-itlaf, ya menghilangkan barang orang lain, merusak barang orang lain. Antum pinjam motor sama temen mau kemana? Mau beli ketoprak di depan kantor tuh. Ya, sampai di sana ngantri, motor diparkir, kunci lupa ditarik. Tiba-tiba motor hilang. Ngadulah orang yang pakai motor, bang minta maaf ya motor antum hilang. Kata yang punya, aneh maafin dah, nama juga nggak sengaja motor hilang. Asik nggak? Asik, salaman. Selesai belum? Enggak, dia wajib ganti. Wajib nggak sengaja. Antum nabrak orang, nggak sengaja sampai mati, Pak. Nggak dosa kita ngilangin nyawa. Tapi wajib ganti, bayar dia 100 unta untuk keluarga ahli waris si korban ini. Bawa motor, bawa mobil, sisa hasil genangan air di aspal itu, ya antum lewat kenceng, tiba-tiba airnya nyiprat, ya sama tukang gemblong. Udah gemblong warnanya begitu, ditambah air makin kereng juga tuh warnanya. Ya minta maaf wajib nggak? Wajib. Ganti nggak? Ganti. Ya ganti kita bayarin tuh coba. Bayangkan kalau kaidah ini dipakai di tempat antum melakukan satu aktivitas, kita lebih hati-hati. Kenapa? Nggak sengaja, nggak dosa. Tapi kalau merusak barang orang lain, menghilangkan barang orang lain tetap
ganti. Oke, sekarang bicara puasa. Ada orang puasa kerjanya tidur doang. Zuhur tidur, asar dia bangun, ya menjelang maghrib. Dia lihat jendela kamarnya dibuka, udah gelap. Dia pikir sudah maghrib. Sambil keluar kamar ngoceh-ngoceh, dasar orang rumah kagak punya akhlak katanya. Yang puasa emang dia doang. Gue juga puasa, kenapa nggak dibangunin? Akhirnya dia ngambil kopi 2 sendok, kasih gulanya setengah sendok, diaduk 7 kali. Ngelawan arah jarum jam kayak orang tawaf. Ya, sambil baca sholawat ya. Habis itu tuh kopi mau diminum. Allahumma laka sumtu wa bika. Dia mau buka puasa. Ya, ketika dia minum setengah gelas, ya, dia dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dia kira? Udah Isya katanya. Ya, padahal tuh belum Isya, masih maghrib. Kira-kira puasanya batal nggak? Wajib ganti nggak puasanya? Nggak usah. Dia orang lupa apa nggak sengaja? Lupa, puasanya lupa. Dia puasa, lupa sadar lagi puasa. Ayo, dia sadar dia puasa, cuma salah menilai waktu. Batal nggak puasanya? Kenapa enggak? Batal puasanya, tapi nggak dosa. Kan kalau ada orang puasa nggak ada udzur syar'i dibatalin kan dosa. Ya, orang ini nggak sengaja batalkan puasanya, nggak dosa, tapi wajib bayar puasanya. Sama ada orang siang-siang tengah bolong, tengah rewek katanya. Ya, bulan Ramadan panas, dia berenang. Selesai berenang dia ngadu, ya Ustadz, ana kepanasan badan berenang, cuma nggak sengaja air sekolam ketelen. Lu nggak sengaja aja sekolam ketelen, gimana sengaja? Ya, batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya nggak sengaja nelen air kolam renang itu? Batal. Sengaja batal, nggak sengaja juga batal. Beda sama lupa. Ya, kalau lupa dia nggak tahu keadaan diri dia lagi puasa. Ini yang nggak sengaja, dia sadar lagi puasa, melakukan hal yang membatalkan, maka bisa batalkan puasa, tapi nggak dosa. Ya, jadi nggak sengaja batal, sengaja apalagi. Ya, ini sekilas saja. Itu saya sampaikan begitu. Mudah-mudahan bisa menjadi bayangan nanti kalau mau nanya pas gitu ya. Silakan kalau antum ada pertanyaan terkait dengan masalah fikih Ramadan, fikih puasa, kita masuk ke tanjakan tanya jawab dadakan seputar Ramadan. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz atas paparan singkatnya tadi tentang apa tadi Pak Ustadz? Sengaja apa? Lupa, ragu-ragu dan nggak sengaja. Nggak sengaja mah ragu-ragu. Nah, mungkin di antara jemaah baik yang hadir secara online maupun daring ada unek-unek atau pertanyaan yang mungkin terkait dengan tadi yang sudah kita bahas atau seputar dengan Ramadan juga mungkin dapat disampaikan secara langsung di forum ini maupun via daring melalui Microsoft Teams dan chat WhatsApp di forum jamaah. Kepada para jamaah kami persilakan. Kami berikan waktu mungkin 15 menit. Silakan yang di alam nyata maupun di alam gaib itu. Ya, di Microsoft Teams. Betul? Izin Tat, saya mengawali dulu mungkin untuk pemanasan. Iya. Ini kasusnya mungkin sama seperti yang tadi Tat, yang buka puasa nggak pada tempatnya, apa nggak pada waktunya. Ini sering dialami oleh ini Tat, jomblo visabilillah yang masih ngontrak, ngekos, pagi-pagi nggak ada yang bangunin nih sahur ceritanya. Jadi dia bangun, terus dia lihat jam, wah bentar lagi nih 10 menit kayaknya cukup nih buat makan. Begitu dia makan, lagi di tengah jalan azan Tat. Nah, yang si orang ini apa tindakannya Sat? Apa dilanjutin sampai kelar makannya? Apa di stop? Atau gimana Tat? Ya. Terima kasih Sat. Baik, ada orang bangun sahur kesubuhan, bukan kesiangan nih. Ya, udah ada orang kasusnya nanti 2. Ini yang pertama nih saya jawab dulu. Ada kira-kira belum imsak nih. Imsak itu batasnya apa? 10 menit sebelum subuh atau adzan subuh? Adzan subuh. Kalau adzannya telat berarti enggak imsak berarti. Jadi batasan imsak itu ya munculnya apa? Terbitnya fajar. Fajar shadik. Fajar shadik itu waktu subuh. Ya kata Nabi,
Kalau seandainya Bilal adzan di malam hari, ya, ketika Bilal adzan di satu malam, Nabi bersabda Pak, kulu washrobu. Kalian makan dan minum. Nah ini adzan, udah adzan tapi masih makan dan minum. Ya, kok Nabi malah perintahkan tuh ketika Bilal adzan di waktu malam, ya kulu washrobu. Kalian makan, kalian minum. Hatta sampai kapan? Yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sampai adzannya Ibnu Ummi Maktum, karena dia tidak akan adzan kecuali fajar sudah muncul, ya. Kalau ternyata adzan subuhnya 2 kali, yang kedengeran itu adzan subuh yang pertama kali, itu belum imsak. Kalau adzan subuhnya 2 kali nih, di kampung antum gimana? Sekali 2 kali nih, ya. Kalau sekali berarti belum imsak, ya. Itu Nabi kalau bangunkan orang sahur nggak kayak di kampung kita, kucing buntutnya ditaruh mekaleng diikat. Ya, kucing dikejar, bunyi kelontang-kelontang sahur enggak. Tapi Nabi bangunkan sahurnya apa? Kulu wasyrabu. Ketika Bilal adzan di waktu malam sebelum subuh adzan. Ya, makanya adzan itu diperuntukkan enggak cuma untuk panggil orang sholat. Salah satunya itu. Makanya nanti ada kias itu. Kenapa sih orang meninggal diadzanin? Kenapa orang pergi haji walimatus safar diadzanin belakang? Nah, nanti kasusnya itu. Ya, adzan itu tidak hanya manggil untuk orang salat, bahkan dia bisa adzan itu bisa digunakan untuk menaklukkan ya orang gila, ya, binatang yang ngamuk. Misalnya ada orang gila nih bawa golok, ya, ngamuk-ngamuk, antum jangan lari, adzanin. Ya, adzanin, cuma lari pelan-pelan. Saya sih belum nyoba gitu. Cuma dalam kitab tuh disebutkan begitu tuh. Ya, Fathul Wahab itu. Ya, itu disebutkan adzan tuh. Nah, jadi kalau ada adzan sekali, orang tuh makan. Ya, adzan di waktu di masa Nabi 2 kali itu waktu subuh. Adzan pertama belum imsak, antum makan lanjutin. Tapi kalau kebiasaan kita adzan subuhnya sekali, maka munculnya adzan di waktu subuh itu tanda bahwa hari itu batas imsak, ya, di mana orang yang puasa nahan, nggak boleh melakukan hal membatalkan puasa. Lagi makan enak, ketelan 2 suap, 1 suap, 2 suap. Suapan ketiga adzan. Telan atau keluarin? Keluarin. Kalau ditelan, ya ini masalahnya. Berarti dia langsung batal hari itu, dia wajib mengqadha di hari yang lain. Nah, masalahnya adzannya dari awal sampai akhir, atau adzan yang mana? Karena masjid banyak. Yang ini adzan, yang sono adzan, berbot yang satu kesiangan baru adzan. Ya. Jadi ukurannya bukan itu. Tapi ukurannya adalah waktu subuh. Ya, harus jelas. Makanya orang untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan harus punya ilmu. Dia harus punya perencanaan yang matang, perbaiki hubungan dia dengan Allah. Salah satunya apa? Jangan sampai ada hal yang membuat puasa dia jadi rusak. Jadi kalau azan tiba-tiba masih ngunyah aja, ya. Kalau ngunyahnya masih di mulut, itu belum makan namanya. Tapi kalau sudah lewatin tenggorokan, itu namanya makan. Hatta yang ketelan bukan makanan, apa? Ada orang bawa motor, lupa pakai masker, nguap, ngantuk, ketelan. Apa ketelan? Tawon Vespa, ketelan. Yang pantatnya kuning tuh tawon. Ya, itu nggak kira-kira tuh. Kalau dia ketelan masuk, serangga masuk mulut, batal puasanya. Ya, maka orang yang sudah berkumandang azan, anggaplah itu imsak, dia masih melanjutkan makan dan minumnya, maka dia termasuk hal membatalkan puasa. Kalaupun ada hadis ya tentang bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ketika beliau masih menikmati makanan, ya, idza sami'a ahadakumun nida, ya, ketika diantara kalian mendengarkan azan sementara piring wal ina wala yadihi, ya, wal ina wala yadihi, sementara piring dia masih di tangan, masih makan itu, ya, maka jangan berhenti makannya, selesaikan dulu sampai azan selesai. Maksudnya apa? Ini hadis sahih. Tapi kalau dimasukkan ke dalam bab masalah puasa, enggak ketemu kecuali azan subuhnya 2 kali. Kalau azan cuma sekali, pakai hadis tadi enggak pas tuh. Ibrohnya enggak pas. Antum batal udah. Ya, ini perbedaan di masa Nabi, salat subuh azannya 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi Ustadz dari rekan-rekan jamaah di Microsoft Teams. Ya. Tentang ini Ustadz, niat. Ya. Apakah niat itu termasuk salah satu rukun puasa atau bukan? Terus bagaimana dengan orang yang lupa niat, Ustadz?
Ya. lupa niat puasanya. Apakah puasanya tetap sah atau enggak? Ya, jadi ukuran niat itu kan, niat itu hahuna. Niat itu di hati, ya. Bukan melafazkan niat tapi mentakyin, menetapkan niat. Beda takyin, beda talafuz. Contoh salat misalnya ya. Ada ulama yang memasukkan niat sebagai syarat. Siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Ntar habis zuhur kita kan mau asar kan. Kira-kira jam 2, jam setengah 3 antum pasang niat. Ntar nih saya mau sholat asar. Itu namanya syarat. Jadi antara syarat niat sebagai syarat, antara amalannya itu boleh berjauhan. Ya, orang pasang niat sebagai syarat kata Al-Imam Abu Hanifah. Sementara ulama lain memasukkan niat itu sebagai rukun. Kalau udah bicara tentang rukun, maka dia nggak boleh berjauhan dari amalannya. Ya, nah ini pendapat diantaranya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, niat sebagai rukun di dalam sholat. Maka orang mentakyin niat itu harus berdekatan dengan amalannya itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan orang itu mau beramal, ya puasa, orang nahan lapar minum nggak niat puasa karena Allah, ya dia cuma lapar dan nahan lapar dan haus saja. Tapi ketika dia niatkan, ya innamal a'malu binniyah, segala amalan ini kan tergantung kepada niatnya, maka penting kita mentakyin niat. Ada yang mengatakan sebagai syarat. Ya, niat ini sebagai syarat sebelum ibadah puasanya. Kapan dilakukan? Di waktu malam. Nah, cuma yang disebut dengan malam ini apakah setiap malamnya atau berniat sebulan penuh? Ya, ada ulama yang menyatakan semenjak malam orang itu sudah mentakyin niat bahwa besok tuh saya mau puasa. Kapan waktu malam hitungannya? Kapan? Ayo, kapan disebut malam kapan? Matahari tenggelam, hari mulai malam. Jadi maghrib itu ya malam gitu. Jadi lepas maghrib antum habis buka puasa gitu, ya mau menjelang isya itu sudah malam. Bahkan lewat badal isya pun juga ya malam gitu. Artinya ditakyin niatnya bahwa besok antum puasa. Ada yang menyatakan harus tiap hari. Sunnahnya begitu, ya. Ada yang menyatakan kalau ada orang yang lupa, ya, dia harus minimal berniat apa? Karena puasa Ramadan sebulan penuh, maka niatnya mentakyin sebulan penuh. Jadi boleh saja, ya, pendapat-pendapat itu dipakai sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian pada Allah dengan segenap kemampuan kalian. Kalau orang lupa, ya udah, sekali di awal dia niat untuk sampai akhir. Ada orang yang saya juga niat juga sebulan penuh, tapi tiap malam juga ikutan niat juga, nggak apa-apa juga. Dan niat itu nggak ada hubungannya dengan talafuz bin niyah. Orang niat itu nggak ada hubungannya dengan melafazkan niat. Kadang ngomong nih, belum tentu orang berbuat. Contoh, habis ini mau kemana bang? Saya habis ini mau ke kantin, mau makan. Ya, niat ngomongnya begitu. Sampai di kantin tutup hari ini katanya. Ya nggak jadi makan. Berarti antara apa yang diucapkan belum tentu yang diamalkan. Tapi kalau orang sudah melakukan satu amalan, maka niat itu pasti akan mengikutinya. Dibangun malam, makan sahur, gitu ya. Sekalipun tadi dia lupa tiap malam nggak berniat, tapi semenjak sebulan penuh dia berniat, maka amalan dia puasa itu sudah masuk kepada niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kepada para jemaah, ada lagi yang ingin bertanya? Dari jemaah akhwat, mungkin ibu-ibu ada unek-unek, ragu, ya mungkin nanya terkait ini hidangan buka puasa. Masih ada yang belum bayar nih ibu-ibu? Ya, tuh kodok apa? Sudah, puasa fidyah. Udah belum bayar, ada yang belum bayar. Kata Nabi, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau bulan Sya'ban udah separohnya, kalian jangan puasa lagi. Ya, cuma sayang hadis ini nggak sampai derajat sahih. Sehingga untuk mengharamkan satu perbuatan nggak cukup syarat. Hanya hukumnya makruh saja. Apalagi ada orang yang belum bayar utang puasa. Sekalipun tanggal 15 lewatnya bulan Sya'ban ini, silakan kerjakan. Yang nggak boleh satu hari tanggal 29 bulan Sya'ban. Jangan mengawali bulan Ramadan dengan puasa sebelumnya sehari, nggak boleh. Jadi itu disebut dengan hari syak namanya. Hari ragu-ragu, apakah besok sudah Ramadan atau diikmalkan bulan Sya'bannya jadi 30. Nah, itu nggak boleh. Sekarang tanggal berapa nih sekarang? Ya, 21 bulan Sya'ban misalnya. Ya, ada orang yang
belum bayar puasa, bayar dah. Kenapa kalau belum bayar? Ada kafarohnya. Kafaroh kelalaian, bayarnya double, Bu. Ya, tahun lalu belum dibayar-bayar nih, sampai Ramadan berikutnya masuk nggak dibayar, bayarnya double. Utang puasa juga diqadha, bayar fidyah juga. Satu harinya 1 mud. 1 mud itu berapa? 6 on bahan makanan pokok. Ya, 6 ons, ya, setengah liter lebih. Kalau repot ngitungnya 1 liter aja dah sehari. Ya 10 hari kita nggak bayar tahun lalu. Masuk Ramadan belum dibayar juga. Bayarnya double. 10 hari mengqadha, walaupun tidak berurutan, ya bayar fidyahnya ya 10 hari puasa. Berarti kalau 1 mud 6 ons ya kali 10 ya. Kira-kira berapa? 60 ons ya. Nah, ini dikira-kira bayar. Nah, ini kan ada kafaroh kelalaian itu. Karena dibentangkan waktu untuk bayar utang puasa, tapi ini orang lalai nggak mau bayar-bayar sampai lewat waktunya. Itu ada kafaroh kelalaian itu. Masih ada lagi? Iya, silakan sebentar. Ya. Perbedaan pendapat. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu, kita pada saat Ramadan kita masih nil ya, tidak. Kemudian berikutnya masih lagi. Tunji, setahun sebiji. Apakah mereka hanya fidyah saja atau banyak fidyah plus bayar? Ya. Jadi wanita hamil dan wanita menyusui, yang disusuin juga tidak harus anak sendiri, anak orang lain pun juga termasuk, karena di masa Nabi banyak wanita-wanita yang memberikan jasa untuk nyusuin anak orang, dibayar, ya. Nah, kalau ada wanita hamil dan wanita menyusui, pendapat pertama, kalau dia ya enggak puasanya karena dia khawatir kepada janinnya, ya, kepada bayinya, maka dia dianggap orang yang enggak mampu puasa. Kalau enggak mampu puasa, bayarnya apa? Fidyah, nah, sebanyak hari yang dia nyusuin. Kalau misalnya dia khawatir sama dirinya, tapi tidak kepada anak atau janinnya, maka dia dianggap orang sakit. Kalau orang sakit, bayarnya pakai apa? Qadha, ketika nanti dia nggak sakit lagi kan gitu, udah nggak hamil lagi gitu ya, nggak nyusuin lagi, maka dia dianggap sehat gitu loh. Maka dia harus bayar qadha. Ya, ada pendapat yang berikutnya apa? Dia dianggap orang sakit, iya, dianggap nggak mampu, iya, makanya bayarnya double, bayar utang puasa juga, bayar fidyah juga, ya. Nah, ini tergantung pada motivasi kepada si wanita ini. Nah, adanya perbedaan pendapat ulama, kalau kita selami betul-betul kita belajar fikih itu, kan makin faqih. Kita makin bijak memandang satu permasalahan, ya. Perbedaan pendapat ulama ternyata untuk memudahkan orang beramal sesuai kemampuan dia. Antum punya bini tuh, setahun sebiji. Kapan puasanya bang? Produksi jalan terus, ya kan? Ya, baru nyusuin, udah mentung lah gitu perut gitu kan. Ya, nah sekarang tanya, Neng nggak puasa kemarin, itu gara-gara apa? Ya, saya nggak puasa, kasihan masih otong bang. Kalau saya puasa air susu produksi kurang, misalnya ya. Atau janin nanti gimana? Saya karena anak kita doang saya khawatir, maka dia bayar fidyah saja. Ya, kalau dia khawatir sama dirinya, wah gue mah nggak mikirin si otong bang, saya dong. Kalau si otong ngapa-ngapa kan kita bisa bikin lagi bang, katanya begitu. Ya, maka dia dianggap orang sakit. Nanti kalau nggak hamil nggak nyusuin lagi, wajib bayar qadha. Nah, tanya aja begitu motivasinya dan bagaimana hukum menjalankannya, boleh. Apalagi ini termasuk hasil ijtihad ulama. Ya, kalau bicara tentang ijtihad, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Seorang ulama, ya, seorang hakim, ya, yang memahami hukum-hukum syariat, kalau dia berijtihad, ijtihadnya benar, pahalanya 2. Kalau salah pahalanya 1, nggak ada dosa. Ya, yang dosa yang kagak bayar, kodok kagak, puasa ogah, tapi produksi jalan terus. Nah, ini yang repot ini. Ya, nah, ini nggak boleh. Ya, tapi tetap pilih salah satunya. Sah nggak? Sah, tenang aja. Gak ada dosa. Ya, tanya sama bini antum. Kuatnya yang mana, Mam? Ya, ajib udah. Ya, yang enak kan orang kaya. Fidyah aja bang. Ya, fidyah aja. Ya, berarti kalau bikin lagi besok nggak boleh tolak lagi ya. Tafadhol antum.
Ya. 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 Baik. Yang mendapatkan rukhsah orang boleh nggak puasa, salah satunya adalah dia melakukan safar. Ya, dan safarnya itu harus memenuhi persyaratan. Syarat yang paling utama adalah dia telah melakukan safar, ya, melewati jarak batas minimal 88 km lebih. Maka orang itu dihadapkan dengan dua pilihan, mau terus boleh, mau batalkan puasa boleh. Artinya gini, ada orang pulang kampung H-2. Kalau masih di rumah baru mau mudik, itu puasa. Jangan sekeluarga dibilang kagak puasa. Neng, sama anak bilangin besok kita nggak usah puasa. Lah apa bang? Kita mau mudik. Ya belum jalan, udah nggak puasa. Salah. Ya, dia puasa dulu malamnya, berangkat dia. Nanti kalau sudah melewati batas safar yang mendapatkan rukhsah, bisa menjamak mengqashar salat, dia tinggal pilih. Kalau dia mampu terusin puasanya, itu utama kata jumhur ulama. Ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, ya kalau ada orang nggak merasakan al-masyaqqah, tadi itu lu sih enak pakai mobil, gua pakai motor. Kalau panas kagak kehujanan, hujan nggak kepanasan. Ya panasnya panas, hujannya hujan gitu kan. Ya, kalau ente mah enak pakai mobil, nggak merasakan al-masyaqqah, lebih utama dilanjutkan puasanya. Kan gitu. Tapi kalau di mobil juga dia mau mengambil rukhsah itu, ada yang utama juga, mengambil rukhsah batalkan puasa. Kata siapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Alaikum bi rukhsatillah faqbaluha. Ya, kamu tuh dapat terus dari Allah, ambil udah terima gitu katanya. Itu lebih utama. Nah, jadi boleh diambil, boleh enggak. Kalau enggak merasakan al-masyaqqah, lebih utama lanjutkan. Nah, jadi kalau antum ditanya begitu obrolan lu enak lu pakai motor, gua gini, tergantung bagaimana kemampuan dia. Ya, kalaupun pakai motor, angin-anginan lu kuat, ya, kenyang angin. Ya, makan nggak minum lu kuat, anginnya banyak gitu kan. Ya, nah ini orang misalnya dia mampu, ya dia terusin. Nggak mampu, dia al-masyaqqah. Al-masyaqqah tahu nggak? Kesulitan, kan ada kaidah dia. Al-masyaqqah tajlib at-taisir. Ya, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Maka kasih kemudahan oleh Allah, ada rukhsahnya. Ya, ketika orang tuh diambil, ya udah nggak apa-apa. Itu pun juga utama kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, jadi intinya orang itu harus sudah pergi melakukan safar, jaraknya 88 km lebih. Itu sudah masuk syarat. Ada orang di sini yang kerja di Jakarta, ya, ada istilah PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Ada nggak? Pulang Jumat kembali Ahad, pulangnya Jumat, balik lagi Ahad. Ya, itu orang kalau tinggalnya jaraknya memang mau jarak safar, dia di Jakarta musafir mulu. Ada nggak orang tinggal kerja di sini di Bekasi, tinggalnya di Surabaya, ada nggak? Ada ya. Jadi kalau di sini berarti rumah jauh. Ya, dan orang itu nggak berniat tinggal di Bekasi, ya. Tinggalnya di Surabaya. Maka selama di Bekasi musafir melulu. Ya, dia masuk kembali Ahad, Ahad nggak dihitung, Seninnya dihitung. Senin musafir, Selasa musafir, Rabu musafir, Kamis musafir. Batasnya 4 hari. Jumat nggak dihitung, kenapa? Karena Jumatnya dia pergi. Dari Bekasi, hari Jumat pulang ke Surabaya jadi musafir. Berakhirnya kapan? Di pintu pagar rumah dia di Surabaya. Berarti kalau kerjaannya di Bekasi, rumahnya di Surabaya, ya dia musafir dia. Boleh nggak sholat Jumat? Boleh kagak puasa? Gitu kan. Ya kalau ngalamin al-masyaqqah gitu, artinya ada rukhsah di situ. Tapi kalau dia kuat, masih deket, ya buka puasa juga nggak ngaruh-ngaruh amat, saya batal, pokoknya saya kuat puasa, ya udah ambil lebih utama sesuai dengan kemampuan kita. Nah, minimal begitu ya. Jadi jangan sampai orang-orang baru mau mudik udah batal puasanya. Ada orang pekerja keras, ya pekerja berat di pelabuhan, ya suka bawa-bawa apa? Barang-barang yang buat dia tuh memang kelaparan, aus, berasa, yang gali-gali jalanan tuh
Sampai masukin kabel segede-gede paha orang itu. Tuh kalau Ramadan panas terik, dia boleh nggak puasa tuh? Boleh nggak? Hari-harinya nggak puasa boleh nggak? Boleh, nggak puasa boleh Pak, tapi ada syarat. Pagi-pagi dia puasa dulu. Dia kerja, nanti kalau ngerasain lapar yang sangat, haus mencekek leher, ya mau pingsan hampir mati, baru boleh batalin. Kalau belum begitu nggak bisa. Pagi-pagi udah nongkrong di warung Indomie. Ya ngudut lagi. Ya habis makan Indomie ngudut. Kok ngerokok? Nikmatul udud ba'da dahar katanya. Nikmatnya ngerokok habis makan katanya. Apa ya juga nih orang kaidah fikihnya dipakai. Ya artinya dia nggak boleh ya nggak puasa hari itu. Dia harus puasa dulu, ada al-masyaqqah baru dapatkan rukhsah. Nah, kira-kira gitu ya. Sudah lewat nih. Lewat 7 menit nih. Barakallah Ustaz atas penjelasan-penjelasan yang tadi. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz. Mudah-mudahan ilmu yang diterima menjadi manfaat untuk kami Amin, semua dan dapat kami praktekkan dalam rangka pelaksanaan bulan Ramadan tahun ini. Amin. Mungkin cukup sekian Ustadz sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kami semua. Amin. Marilah para jamaah sekalian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai muacara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.